Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil analisis laporan keuangan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk untuk periode tahun 2022, 2023, dan 2024. Materi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah analisis laporan keuangan yang dibimbing oleh Ibu Mayar Afrienti, SE MSc. Sebagaimana yang kita ketahui, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan dikenal luas sebagai produsen roti bermerek Sari Roti yang merupakan merek roti terbesar paling populer di Indonesia. Pada pemaparan kali ini, fokus kami adalah pada analisis arus kas, yaitu untuk membantu memahami bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan kasnya dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar utang dan mendanai operasi di masa depan. Sebelum masuk ke pokok pembahasan pada presentasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan kelompok 6 yang beranggotakan Raisa Adrianti dengan NIM 23043022, Sarah Rizka dengan NIM 23043024, saya sendiri Sheila Azlina dengan NIM 23043026, Tatia Putri Kemala dengan NIM 23043058, terakhir Tiffany dengan NIM 23043059. Langsung saja masuk ke pokok pembahasan. Materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh Sarah Ariska. Kepada Sarah Ariska, disilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang laporan arus kas. Tujuan laporan arus kas adalah untuk menyediakan informasi arus kas masuk dan arus kas keluar untuk satu periode. Laporan tersebut juga membedakan sumber dan penggunaan arus kas menjadi aktivitas, operasi, investasi, dan juga pendanaan. Bagian ini membahas hubungan penting arus kas dan penyajian laporan arus kas. Yang pertama yaitu ada relevansi kas, yang kedua pelaporan berdasarkan aktivitas, yang ketiga menyusun laporan arus kas, yang keempat keterbatasan pelaporan arus kas, dan yang terakhir yaitu interpretasi arus kas dan laba bersih. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sarah Rizka. Materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Tatia. Kepada Tatia, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil analisis dari laporan arus kas. Next. Hasil analisis PT Nippon Indosari itu pada tahun 2022 sampai 2024. Yang pertama itu analisis arus kas utama. Bagiannya itu terdiri dari dua. Yang pertama itu arus kas dari aktivitas. Terdiri dari 726 miliar dan menurun di 2023 menjadi 618 miliar. Lalu pada tahun 2024 itu menurun lagi 589 miliar. Arus kas operasi perusahaan turun selama 3 tahun berturut-turut, menandakan tekanan pada aktivitas inti. Lalu yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Pada tahun 2022 itu minus 185 miliar. Lalu pada tahun 2023 menjadi negatif 108 miliar. Lalu arus kas investasi yang selalu negatif dalam 3 tahun berturut-turut merupakan tanda bahwa perusahaan terus berinvestasi untuk memperluas kapasitas produksi, mengganti mesin, atau melakukan ekspansi strategis lainnya. Lalu yang selanjutnya itu arus kas dari aktivitas pendanaan.
Pada tahun 2022 itu sebanyak minus 674 miliar, lalu turun pada tahun 2023 minus 579 miliar, lalu 2024 turun lagi, lalu tahun 2024 sedikit naik menjadi minus 586 miliar. Arus kas pendanaan yang selalu negatif itu menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak melakukan pembayaran utang, lalu pembayaran bunga. Lalu yang selanjutnya, analisis rasio-rasio arus kas. Yang pertama, itu cash flow efficiency ratio atau CFO. Pada tahun 2022 itu 0,18, lalu turun di 2023 0,16, lalu turun lagi 0,15 pada tahun 2024. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan mengubah penjualan menjadi kas bersih. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tatia. Materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Fani. Kepada Fani, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai hasil analisis arus kas PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Next. Untuk poin B, yaitu inventory turnover, pada tahun 2022 sebesar 13,89, lalu turun pada tahun 2023 sebesar 12,35, dan kembali turun pada tahun 2024 sebesar 12,12. Yang mana perputaran persediaan yang menurun menunjukkan bahwa barang membutuhkan waktu lebih lama untuk terjual. Untuk poin C, yaitu receivable turnover, pada tahun 2022 sebesar 9,07, lalu turun pada tahun 2023 sebesar 7,99, dan kembali naik
Untuk poin C, yaitu receivable turnover, pada tahun 2022 sebesar 9,07, lalu turun pada tahun 2023 sebesar 7,099, lalu kembali naik pada tahun 2024 sebesar 8,69, yang mana perputaran piutang menurun pada tahun 2023 yang berarti pelanggan lebih lama membayar. Untuk poin D, yaitu Days Sale Outstanding, pada tahun 2022 sebesar 39,69 hari, lalu pada tahun 2023 sebesar 45,67 hari, dan pada tahun 2024 yaitu 41,43 hari, yang mana DSO mengukur berapa lama perusahaan menunggu uang dari pelanggan. Untuk poin E, yaitu Asset Turnover, pada tahun 2022 sebesar 0,91 dan naik pada tahun 2023 sebesar 0,95 dan naik kembali pada tahun 2024 sebesar 1,02, yang mana peningkatan rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan. Untuk poin F, yaitu Working Capital Turnover, pada tahun 2022 sebesar 1,47, lalu turun pada tahun 2023 sebesar 0,75 dan naik kembali pada tahun 2024 sebesar 0,84, yang mana penurunan tajam pada tahun 2023 menunjukkan bahwa model kerja perusahaan menjadi kurang produktif. Untuk poin G, yaitu Sufficiency Ratio, yang mana tahun 2022 sebesar 0,85, lalu naik pada tahun 2023 sebesar 0,87 dan turun kembali pada tahun 2024 sebesar 0,85, yang mana rasio ini selalu di bawah 1, menunjukkan bahwa kos operasi belum cukup untuk mendanai investasi dan pendanaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fani. Materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Raisa. Kepada Raisa, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai hasil analisis arus kas pada PT Nippon Indosari Corpido Tbk. Dengan poin rasio arus kas lanjutan yang terbagi dari A, jumlah kas terhadap kewajiban lancar. Pada tahun 2022 sebesar 1,02, sedikit turun menjadi 0,80 pada tahun 2023, lalu kembali turun pada tahun 2024 sebesar 0,71, yang dimana ini menunjukkan kemampuan perusahaan menutupi kewajiban lancar hanya dengan kas. Poin B, yaitu rasio cakupan kas terhadap bunga dan pajak. Pada tahun 2022 sebesar 16,23, turun menjadi 11,39 pada tahun 2023 dan kembali turun pada tahun 2024 sebesar 9,35, yang dimana rasio ini masih cukup kuat tetapi menurun signifikan. Poin yang C, yaitu rasio cakupan kas terhadap hutang lancar, yang dimana pada tahun 2022 sebesar 0,46, turun menjadi 0,10 pada tahun 2023 dan naik sedikit menjadi 0,11 pada tahun 2024, yang dimana rasio ini menunjukkan kemampuan kas operasi untuk melunasi hutang lancarnya. Poin yang D, yaitu rasio pengeluaran modal, yang dimana pada tahun 2022 sebesar 5,18, sedikit turun pada tahun 2023 sebesar 4,77, dan turun kembali pada tahun 2024 sebesar 4,56. Yang dimana ini menunjukkan kemampuan kas untuk mendanai pengeluaran modal. Poin selanjutnya yaitu E, mengenai rasio total hutang. Pada tahun 2023 sebesar 0,43, turun pada tahun 2023 sebesar 0,35 dan sedikit turun pada tahun 2024 sebesar 0,30. Yang dimana kemampuan kas untuk menutupi total hutang terus menurun. Dan poin terakhir yaitu rasio cakupan arus dana. Pada tahun 2022 sebesar 3,69, turun cukup signifikan pada tahun 2023 sebesar 0,95 dan naik kembali pada tahun 2024 sebesar 1,42, yang dimana rasio ini mengalami penurunan drastis dari 3,69 yang awalnya sangat sehat menjadi 0,95 pada tahun 2023 yang cukup tidak sehat.
Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Raisa dan rekan-rekan semua yang telah memaparkan materi mengenai analisis arus kas pada laporan keuangan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk untuk tahun 2022 hingga 2024. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisis arus kas PT Nippon Indosari Korpindo Tbk selama tahun 2022 hingga 2024, terlihat bahwa arus kas dari aktivitas operasi mengalami penurunan secara berturut-turut. Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan pada kegiatan operasional perusahaan yang dapat disebabkan oleh meningkatnya beban distribusi, pembekakan biaya operasional, serta meningkatnya piutang dan persediaan yang membuat kas tertahan lebih lama. Penurunan CFO ini menjadi sinyal penting bahwa perusahaan perlu memperbaiki manajemen modal kerja agar tidak menimbulkan risiko likuiditas di masa mendatang. Demikian pemaparan dari kami mengenai analisis arus kas pada laporan keuangan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk untuk periode tahun 2022, 2023, dan 2024. Semoga pembahasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja keuangan perusahaan serta prospek di masa yang mendatang. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyajian ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.